Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat kita bersama-sama kembali dalam ibadah perjamuan suci pada pagi hari ini. Walaupun secara online, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikutinya dari rumah masing-masing. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ada yang kudambakan selain dirimu, tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau. Selain dirimu, tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam pelataran-Mu. Aku ingin lebih dalam di hadirat-Mu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, atas kasih setia-Mu kami boleh ada dan kami boleh sehat. Kau memberi kekuatan kepada kami Tuhan, Jemaat El Shaddai, bahkan dalam keadaan apapun Tuhan, ajarkan kami menjadi jemaat-jemaat yang selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, apapun yang terjadi. Bahkan di tengah-tengah musibah yang terjadi ini Tuhan, negara kami, negara Indonesia Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, ada kepastian di dalam Engkau Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke tangan-Mu Tuhan. Bapa di surga, kalau sementara kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan hidup kami Tuhan, menjadi pedoman hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami berdasarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pembawa firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang diucapkan, apa yang disampaikan hanya dari Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami bersyukur buat segala sesuatunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini
Saya akan ambil dari 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayatnya yang ke-6 yang dikatakan demikian. 1 Samuel 30 ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, renungan kita pada pagi hari ini saya akan berikan tema hadapi masalah dengan iman, atau hadapi setiap masalah yang ada itu dengan keyakinan. Setiap kita menyadari betapa hidup ini penuh dengan kepahitan hidup maksudnya, penuh dengan tantangan, penuh dengan kerasnya perjuangan hidup, dan itu juga yang akan pada akhirnya menentukan hasil akhir. Kemana kita harus berjalan atau kepada siapa kita harus berharap. Bisa saja banyak orang yang pada akhirnya stres oleh karena beratnya kehidupan dan pergumulan yang sedang dihadapi ini. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun juga, karena tidak menemukan cara atau jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Tidak luput juga dari apa yang sedang terjadi kepada Daud, walaupun ketika itu dia masih belum menjadi seorang raja, tetapi dia sudah menjadi seorang yang ternama, seorang yang punya nama populer yang dieluk-elukkan. Bahkan kalau kita membaca dalam Samuel ini, bagaimana orang-orang pada mengeluk-elukan tentang Daud ini dibandingkan dengan Saul yang jadi raja ketika itu. Mereka katakan bahwa Saul itu hanya bisa mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud dia mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Artinya nama Daud itu lebih populer, kehebatan Daud itu lebih dikenang oleh orang-orang daripada seorang pemimpin besar, yaitu Raja Saul ketika itu. Tetapi kita melihat dalam kisah ini bahwa sekalipun Daud itu seorang yang punya nama yang besar, tetapi bukan berarti bahwa dia terlepas dari badai persoalan. Nah, bahkan kalau kita membaca bahwa ketika Daud pada akhirnya itu bisa mengalahkan begitu banyak musuh-musuh, lalu bahkan dia mendapatkan sebuah hadiah sebuah kota yang namanya Siklag. Mereka lalu kemudian mendiami kota itu bersama dengan pengikut-pengikut daripada Daud ini. Dan pada saat dia meninggalkan Siklag itu, yang rencananya ingin untuk mengadakan peperangan kepada musuh-musuh yang lainnya, lalu kemudian pada saat dia tidak meneruskan karena dilarang oleh salah satu raja, yaitu Raja Gad ketika itu, yang memberikan kota Siklag kepada dia untuk kembali saja ke kotamu, kembali ke Siklag. Maka apa yang terjadi? Pada saat dia kembali ke Siklag, sesuatu yang sangat menyedihkan itu ada dalam hati daripada Daud dan sekitar 600 orang yang ikut bersama dengan dia, yang setia untuk berperang. Kenapa? Karena ternyata kota Siklag itu telah terbakar habis oleh musuh. Dan tidak hanya terbakar habis, bahkan istri mereka, demikian juga orang-orang atau anak-anak, anak muda, orang-orang tua, lalu kemudian harta mereka dijarah oleh musuh, yaitu Amalek ketika itu. Jadi ini bukan sesuatu yang menyenangkan. Rasanya hidup itu begitu keras, rasanya hidup begitu pahit. Dan ini yang telah terjadi kepada Daud. Dan bahkan orang-orang yang setia bersama dengan Daud, bahkan menyalahkan tudingan
kepada Daud, menyalahkan Daud, dan tidak hanya menyalahkan Daud, orang-orang ini yang begitu setia bahkan ingin melempari Daud dengan batu. Artinya apa? Mau dirajam sampai mati. Kenapa? Karena keadaannya begitu tidak menguntungkan, menyakitkan. Nah, dalam posisi yang seperti itu, bila kita menghadapi masalah kepahitan hidup ini, apa yang kita harus lakukan? Apakah dengan cara kita, berusaha dengan cara kita, berusaha mencari jalan alternatif, bahkan mungkin ada orang yang pada akhirnya ada hubungannya dengan orang-orang yang dianggap pintar, orang kuat, dukun, dan lain sebagainya. Tetapi kita melihat dan belajar daripada Daud ini, apa yang dia lakukan di tengah menghadapi masalah dan tantangan hidup yang begitu berat. Yang pertama kita dapatkan dalam peristiwa ini adalah dia dapat pada akhirnya kemenangan itu. Karena yang pertama dikatakan dalam ayat 6, ya dalam ayat 6 bagian terakhir, dikatakan di sana bahwa tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini poin yang pertama. Di tengah masalah, tantangan hidup yang begitu keras yang dihadapinya, dia masih menenangkan hatinya. Lalu kemudian dikatakan, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini hal yang terpenting bagi kita, yang merupakan fondasi, merupakan dasar di mana kita menghadapi masalah, maka kita hadapi dengan apa? Memberikan kekuatan iman, keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Nah, di dalam Ibrani, sebelum kita lebih lanjut, Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 6 dikatakan begini, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, ini yang perlu kita alami ketika kita melandaskan atau membawa iman kita itu ya dalam kepercayaan yang sungguh kuat, ya seperti Daud ini yang dikatakan bahwa dia mengambil satu sikap menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Apa yang didapatkan? Ibrani katakan bahwa ada dua hal yang didapatkan bagi orang yang meminta dengan iman. Yang pertama itu dikatakan barang siapa berpaling kepada Allah, artinya dia datang kepada Allah dengan iman, dia harus yakin, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau orang katakan beriman tetapi tidak meyakini tentang kehadiran Allah, maka itu juga tidak akan membawa satu hasil dalam hidupnya. Tetapi ketika kita percaya kepada Allah dan menyadari bahwa Allah itu ada di tengah masalah kita, maka kita perlu yakin Allah itu ada. Yang kedua dikatakan dalam Ibrani ini bahwa Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, Daud menjadikan Allah itu tuannya yang akan memberikan hasil, yang akan memberikan upah kepadanya. Jadi ketika kita menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita, artinya kita menyadari Allah itu ada. Kalau kita yakin bahwa Allah itu ada, maka kita ini akan mengalami pertolongan dari Allah. Dan yang kedua dikatakan bahwa Allah itu pemberi upah, memberikan hasil bagi setiap kita. Jadi ini yang pertama yang Daud lakukan, menguatkan kepercayaannya kepada Allah di tengah tantangan, masalah, persoalan hidup yang sedang dialaminya. Yang saya katakan tadi, bagaikan kepahitan hidup yang sedang dialaminya. Yang kedua, poin yang kedua, dari apa yang kita bisa pelajari dari Daud ini. Yang kedua adalah pada ayat 7.
dan ayat 8. Kita kembali kepada 1 Samuel pasal 30 ayat 7 dan ayat 8. Dikatakan demikian. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Langkah yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah bahwa dia datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, dan dikatakan sebelumnya dia minta pendapat dari seorang imam. Kalau zaman sekarang seorang pendeta, seorang gembala jemaat, bapak ibu gembala jemaat untuk minta pendapatnya. Dan dalam keberanian di mana dia menggunakan jubah efod, itu adalah berbicara tentang kekudusan. Jubah kekudusan yang boleh dia berani pakaikan dalam dirinya. Dan ini juga yang membuat dia berani untuk apa? Datang kepada Tuhan dengan keberanian. Orang yang berdosa tidak akan mungkin punya keberanian datang kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam kekudusan, jubah kekudusan, lalu kemudian dia datang kepada Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Langkah yang akan dia ambil bukan dengan caranya sendiri, tetapi dia minta petunjuk dari Tuhan. Bertanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah ketika kita menghadapi masalah, akhirnya kita tertunduk pada masalah itu? Daud, poin yang kedua yang dia lakukan, dia bertanya kepada Tuhan tentang apa yang harus dia lakukan. Dia bertanya, apakah aku harus mengejar mereka musuh itu? Dan suara datang, jawaban itu datang. Dia katakan, kejarlah, karena engkau akan temukan mereka dan melepaskan tawanan itu dari tangan mereka. Ada jalan keluar bagi setiap kita. Kalau sudah diawali poin pertama, yaitu bahwa menguatkan keyakinan, percaya, di mana kita yakin Tuhan itu ada, Tuhan itu memberikan upah, memberikan hasil, dan yang kedua, kita menggunakan pakaian kesucian, lalu kemudian bertanya kepada Tuhan tentang jalan keluar dari masalah yang sedang terjadi, yang begitu berat yang dialami oleh Daud. Dan jawaban itu datang kepada dia, yaitu kejarlah mereka. Artinya apa? Tuhan itu hadir dan Tuhan itu juga merindukan bagaimana sikap kita untuk datang kepada Dia dalam kekudusan dan bertanya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari masalah yang kita hadapi, kita tidak cari jalan keluar dengan cara kita sendiri, tapi cari jalan keluarnya dengan datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan dengan memakaikan jubah kekudusan itu. Dan ada jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga atau yang terakhir, dalam ayatnya yang ke-11, ayat 11 sampai ayat 16 dikatakan demikian. Tidak usah saya bacakan di sini untuk waktu yang ada, tetapi poin yang ketiga ini adalah bagaimana kita dapat mempraktekkan kasih. Mempraktekkan kasih atau bermurah hati. Karena di dalam ayat 11 sampai ayatnya yang ke-6 sampai 16 itu bagaimana Daud dan orang-orangnya, lalu kemudian ketika mereka berjalan karena Tuhan suruh kejar mereka, pasti engkau akan temukan. Tetapi yang ditemukan pertama itu adalah seorang pemuda yang sedang tergeletak dalam kelemahan, dalam keadaan tidak berdaya, ditinggal oleh kawan-kawannya, oleh rombongannya, karena dia beberapa hari yang lalu dalam keadaan sakit dan tidak makan selama 3 hari. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud ini? Dia tidak lalu menganggap itu musuh,
lalu kemudian dihabisi sekaligus. Tetapi rupanya dia bermurah hati. Dia penuh dengan kasih, bahkan melayani pemuda ini dengan baik. Diberikan makan, lalu kemudian terjadilah dialog antara Daud dengan pemuda ini. Dan akhirnya pemuda ini menjadi penunjuk jalan. Itu cara Tuhan. Terkadang kita tidak mengerti orang yang dianggap lemah, orang yang dianggap tidak bisa kita harapkan, ternyata itu yang Tuhan pakai ketika kita bisa melakukan sesuatu bukan dalam dendam, bukan dalam keadaan balas kejahatan dengan kejahatan, menghabiskan, tetapi justru diberikan mempraktekkan kasih atau bermurah hati kepada orang ini. Sekalipun yang dijumpai itu adalah sebenarnya musuh, tetapi Daud dapat memperlakukannya dengan baik. Dan orang ini sekalipun dia sudah sekarat, akhirnya dia pulih kembali setelah dilayani dengan baik oleh Daud. Dan akhirnya dia menjadi penunjuk jalan untuk menuju kepada musuh yang lebih besar, di mana di sana istri-istri mereka, anak-anak mereka, semua tawanan dan harta benda mereka yang telah dibawa oleh musuh itu. Nah, itu sebabnya dari 3 hal ini kita melihat akhirnya bahwa saya katakan tadi, orang yang lemah, yang sepertinya tidak ada harapan, tetapi itu adalah cara Tuhan, jalan Tuhan. Dan akhirnya Daud dan orang-orangnya bisa ketemu dengan istrinya, bisa ketemu dengan anak-anaknya, dan bahkan dari tangan musuh bisa kembali diambil harta mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kerasnya hidup yang sedang kita alami hari-hari ini. Firman Allah mengajarkan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, hiduplah dalam iman. Hiduplah dalam iman. Yang kedua, mari kita jaga hubungan dengan bertanya kepada Tuhan, menggunakan jubah kekudusan itu. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kasih atau bermurah hati. Maka Tuhan yang akan menolong kita pada akhirnya boleh mendapatkan apa yang pernah hilang dari hidup Daud dan juga orang-orangnya, dengan penuh kemenangan dan sukacita yang besar. Tuhan kiranya memberkati kita, hadapi masalah dengan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, Ku tak mau berjalan. ku perlu Tuhan, Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu,
pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Baik, kita akan segera masuk dalam perjamuan Tuhan. Siapkan hati kita dan kita akan melakukan perjamuan bersama-sama. Turunlah kiranya berkat-Mu atas perjamuan ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa inilah tubuh-Mu, inilah darah-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Kami akan sama-sama menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat roti yang adalah tubuh Yesus di tangan kanan kita, seraya memandang kepada Dia. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu bagi kami, Engkau telah rela menyerahkan segala-galanya bagi kami untuk kepentingan kami, seperti yang diteguhkan dalam firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Haleluya. Kami sambut tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terima kasih Tuhan, darah yang mulia, darah yang suci, yang telah tercurah bagi kami, supaya kami boleh diampuni dan kami layak di hadapan Engkau, menjadikan kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Dan semua ikatan-ikatan yang lain telah dilepaskan dari kami. Itu sebabnya kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu kepada kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar dari setiap masalah, sehingga kemenangan itu boleh menjadi bahagian setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan di dalam Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam usaha, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah pengiringan mereka, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, yang hendak membuat mereka semakin jauh dan terfokus kepada masalah. Tetapi kami melalui firman-Mu adalah kami arahkan perhatian kami, pandangan kami kepada Tuhan yang adalah sumber jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Berkatilah bangsa kami, berkatilah pemerintahan yang ada. Tuhan pakai mereka dalam mengatasi berbagai masalah yang sedang terjadi, khususnya corona yang masih juga belum terselesaikan. Tuhan pakai pemerintah, para medis, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Masyarakat pun dapat taat dalam aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah kami, sehingga secepatnya bangsa kami, kota kami dipulihkan oleh Tuhan, dan kami dapat beraktivitas lagi seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara yang kekasih dalam Tuhan, terimalah kiranya berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya.
di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.